warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak, Ibu? Sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Dani, mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Nah, kedatangan saya di sini itu untuk memberikan penyuluhan tentang waspada banjir rob. Kan di sini untuk di Desa Layangan ini kan dekat dengan pantai DLP. Nah, jadi ada kemungkinan, ada risiko bahwa akan terjadi banjir rob. Nah, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak-bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, apakah di sini ada yang paham apa itu banjir rob? Banjir ya. Tahu, Mbak, tapi aku tidak tahu, Mbak. Oh iya, baik. Untuk banjir rob sendiri itu ya banjir akibat air laut pasang atau air laut naik ya. Nah, untuk air laut pasang ini itu bisa merendam kawasan di desa ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, jadi gitu. Untuk penyebabnya sendiri itu yang pertama gara-gara itu air laut pasang, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apalagi saat bulan purnama, kan untuk saat terjadi bulan purnama itu laut akan pasang kan, air laut akan naik. Nah, itu akan bisa menyebabkan banjir rob. Nah, setelah itu ada lagi penyebabnya itu karena kerusakan hutan mangrove. Nah, hutan mangrove itu kan bisa menahan gelombang air atau kenaikan air gitu kan, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau diibaratkan hutan mangrove itu seperti pagar rumah kita. Kalau rumah kita tidak ada pagarnya terus terjadi banjir, kan rumah kita akan terendam. Nah, jadi begitu. Selanjutnya untuk dampak banjir robnya sendiri, yaitu yang pertama itu bisa merusak rumah dan fasilitas umum. Yang kedua itu bisa mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi. Maksud dari aktivitas ekonomi dan transportasi ini, ketika terjadi banjir rob kan itu bisa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya di ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, setelah itu dapat meningkatkan resiko penyakit. Kenapa bisa meningkatkan resiko penyakit? Nah, karena apa? Karena daerah kita itu terendam oleh air laut atau banjir kan, jadi bisa beresiko menyebabkan penyakit kulit, diare gitu. Nah, terus juga bisa menyebabkan kekurangan air bersih, di mana kita itu sebagai manusia, tubuh manusia itu kan 70%-nya itu kan air ya, ibu bapak. Nah, jadi kita itu membutuhkan air untuk minum, untuk mandi. Nah, kalau sudah terjadi banjir rob itu akan air bersih itu tercemar kan ya, jadi kita kekurangan air bersih. Setelah itu, nah apa sih yang harus kita lakukan kalau terjadi banjir rob? Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara penanganan sebelum banjir rob terjadi, saat banjir rob terjadi, dan juga setelah banjir rob terjadi. Nah, untuk sebelum banjir rob terjadi itu yang pertama ibu-ibu dan bapak-bapak diusahakan rumahnya itu lebih tinggi ya bapak, atau meninggikan bangunan gitu nggih. Kayak rumah panggung itu bisa salah satu pencegahan dari terjadinya kerusakan bangunan. Nah, yang kedua itu pasang tanggul di depan rumah. Yang ketiga itu periksa dan bersihkan saluran air secara berkala. Karena apa? Kan banjir itu bisa jadi karena adanya sumbatan gitu, jadinya airnya meluap. Nah, yang ketiga yaitu tanam mangrove untuk mengurangi gelombang air laut. Nah, diusahakan bapak-bapak, ibu-ibu, per RT atau per RW ataupun satu desa itu bisa mengkoordinir atau kerja bakti untuk penanaman kembali pohon mangrove gitu nggih. Nah, yang selanjutnya itu menyiapkan tas siaga.
terjadi banjir, diusahakan bapak-bapak dan ibu-ibu matikan terlebih dahulu listriknya sebelum pergi. Nah, setelah itu pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jangan berjalan di genangan air dan juga gunakan alas kaki agar terhindar dari air kotor. Kenapa? Karena air kotor itu bisa menyebabkan penyakit kulit nih Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kalau misal banjirnya terlalu tinggi, Bapak Ibu bisa menggunakan pelampung ataupun perahu ya. Nah, apa juga yang harus dilakukan setelah banjir rob yaitu yang pertama tentunya membersihkan rumah ya Bapak Ibu, membersihkan rumah dan perabotan dari lumpur dan air laut. Yang kedua yaitu periksa listrik dan air bersih sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu laporkan kerusakan kepada pihak yang berwenang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah paham? Iya Mbak. Baik, kalau begitu saya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya? Nah, baik. Permisi Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Oki. Baik, Ibu Oki. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana sih cara penanganan sebelum, sesudah, dan juga saat terjadi. Coba Ibu sebutkan bagaimana kita mitigasi sebelum terjadinya banjir rob Ibu. Biasanya tapi tadi katanya Mbak itu meninggikan bangunan atau Iya. membuat panggung. Iya, benar sekali Ibu. Terus, Kemudian menyiapkan tas siaga bencana. iya, bagus sekali Ibu. Terus kemudian tanam mangrove untuk mengurangi gelombang air laut. Iya, bagus sekali Ibu. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih Ibu Oki untuk jawabannya, semuanya benar ya. Nah, selanjutnya permisi Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Samharir. Baik Ibu Samharir. Nah, tadi kan Ibu Oki sudah menyebutkan mitigasi sebelum terjadi banjir rob. Coba Ibu sebutkan saat terjadi banjir rob kita harus ngapain aja Ibu? Tenang, jangan panik. Oke, benar. Terus pindah ke tempat yang tinggi. Pindah ke tempat yang tinggi. Bagus sekali Ibu. Ada lagi Ibu? Tidak ada. Baik, saya tambahkan ya, dan juga jangan lupa untuk mematikan listrik. Oke. Nah, selanjutnya permisi Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Maula. Baik Ibu Maula. Nah, tadi kan sudah disebutkan kayak mitigasi sebelum dan juga terjadi. Coba Ibu sebutkan mitigasi setelah terjadinya banjir rob Ibu. Meninggikan bangunan atau membuat rumah panggung. Oke, itu mitigasi sebelum Ibu. Oke. Untuk yang sesudah, Maaf Mbak, tadi kurang dengar. oh oke. Baik, untuk mitigasi setelah banjir rob itu yang pertama itu membersihkan rumah. Dia membersihkan rumah, membersihkan perabotan dari air laut dan juga kotoran lumpur ini. Dan yang kedua yaitu periksa listrik dan air bersih Bu. Oke. Dan juga menghubungi pihak berwenang jika terjadi kerusakan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak-bapak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada penyuluhan hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu sebelumnya